Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan saya, Aprilianti Ningrum. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai bagaimana penulisan proposal skripsi, terlebih dalam proposal penelitian kepustakaan. Penasaran? Silakan simak video berikut ini. Menulis proposal penelitian kepustakaan. Nah, mengenai isinya, nanti kita akan membahas apa saja. Yang pertama, yaitu halaman judul. Kemudian yang kedua, bab 1 tentang pendahuluan. Kemudian bab 2 tentang kajian pustaka. Dan yang terakhir adalah bab 3, metode penelitian. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu halaman judul. Halaman judul dalam membuat proposal penelitian dan skripsi berada sebagai acuan dari keseluruhan isi proposal tersebut. Kemudian bab 1 yaitu tentang pendahuluan. Isinya meliputi apa saja? Yang pertama, latar belakang. Kemudian yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, batasan masalah. Yang keempat, tujuan penelitian. Dan yang terakhir adalah manfaat penelitian. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Itu latar belakang. Berisi alasan yang mendasari pilihan tema penelitian yang mengharuskan adanya pemecahan secara ilmiah. Nah, pada bagian ini peneliti bermaksud membangun argumen bahwa penelitiannya itu penting dilaksanakan dan menarik begitu. Selanjutnya, yang kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang lengkap dan terperinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan batasan masalah. Nah, mengenai rumusan masalah yaitu susunannya singkat, padat, jelas, dan diungkapkan dalam bentuk kalimat tanya. Misal, apakah untuk penelitian yang bertujuan menggambarkan dan mengeksplorasi? Kemudian bagaimana untuk penelitian yang bertujuan mendeskripsikan dan menjelaskan? Dan mengapa yaitu untuk penelitian yang bertujuan menjelaskan dan memahami? Kemudian yang selanjutnya yaitu batasan masalah. Batasan ini juga mencakup ruang lingkup penelitian atau di mana ruang lingkup penelitian dilakukan agar tidak begitu meluas kepada hal yang tidak relevan. Yang selanjutnya yaitu tentang tujuan penelitian. Tujuan penelitian dirumuskan dalam bentuk pernyataan, maka tujuan penelitian dirumuskan dengan pertanyaan. Beberapa istilah berikut bisa dipakai yang sekaligus menunjukkan apa tujuan dari suatu penelitian. Yaitu yang pertama, to explore, untuk penelitian yang bertujuan mengeksplorasi atau menjajaki. Kemudian to describe, yaitu untuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan realitas sosial. Kemudian to explain, yaitu untuk menjelaskan, menunjukkan hubungan sebab akibat dan membuktikan suatu teori tertentu. Kemudian to understand, yaitu memahami realitas sosial. Dan yang terakhir to predict, yaitu untuk memprediksi. Selanjutnya mengenai manfaat penelitian. Pada bagian ini ditunjukkan kegunaan atau pentingnya peneliti, berisi signifikansi penelitian, baik bagi pengembangan ilmu atau teoritis maupun masyarakat sosial, atau pelaksanaan pembangunan dalam arti luas, yaitu praktis. Nah, uraian pada bagian ini diharapkan dapat menyimpulkan bahwa penelitian terhadap masalah yang dipilih memang bermanfaat untuk dilakukan. Bagian ini menjadi acuan untuk memberikan saran sebagai bentuk rekomendasi akhir dalam penelitian. Memasuki pada bab 2, kajian pustaka.
Hal utama dalam penulisan kajian pustaka adalah bahwa bagian ini tidak semata-mata memberikan penjelasan yang sifatnya definisi saja. Namun kajian pustaka harus menjadi pijakan awal secara teoritis bahwa objek penelitian yang diteliti sudah memenuhi kriteria akademisnya yang juga didukung oleh penelitian-penelitian terdahulu yang relevan begitu. Mengenai isinya meliputi apa saja? Yang pertama ada landasan teori, kemudian yang kedua kerangka berpikir, dan yang ketiga ada hipotesis. Mengenai landasan teori, berisi tentang landasan yang digunakan sebagai rujukan dalam membuat proposal penelitian dan skripsi. Penjelasan dan detail yang dikemukakan harus masuk akal, serta menyertakan sumber-sumber rujukan yang memang terbukti dan resmi. Kemudian yang selanjutnya mengenai kerangka berpikir. Kerangka pikir merupakan alur pikir dari gagasan penelitian yang mengacu pada kajian teori, hingga munculnya variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Nah, dalam penulisannya, kerangka berpikir akan lebih sempurna jika dilengkapi dengan diagram alur untuk memberikan gambaran yang jelas tentang penelitian yang dilakukan. Kemudian selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis penelitian dilakukan setelah peneliti melakukan kajian pustaka. Karena hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling mungkin dan paling tinggi tingkat kebenarannya. Adapun rumusan hipotesis yang baik hendaknya yang pertama, menyatakan keterkaitan antara dua variabel atau lebih. Kemudian yang kedua, dituangkan dalam bentuk kalimat deklarasi atau kalimat pernyataan. Yang ketiga, dirumuskan secara singkat, padat, jelas, serta yang terakhir dapat diuji secara empiris. Kemudian bab 3, metode penelitian. Mengenai metode, setiap orang bisa memilih sesuai dengan kesesuaian dan kemampuan mahasiswa masing-masing. Metode ini seharusnya disertai dengan perancangan yang maksimal agar penelitian berjalan dengan baik dan hasil dari penelitian pun juga memuaskan serta bermanfaat. Mengenai isinya meliputi apa saja? Itu komponennya. Yang pertama ada jenis penelitian. Dan yang kedua setting penelitian. Kemudian sumber data, teknik dan instrumen pengumpulan data. Dan yang terakhir teknik analisis data. Langsung saja ke jenis penelitian. Peneliti perlu menjelaskan apa jenis penelitiannya, yaitu yang bertujuan untuk pembaca memahami apa kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Nah, pada bagian ini peneliti bisa mengemukakan beberapa definisi mengenai penelitian kepustakaan berdasarkan pendapat ahli. Kemudian yang kedua yaitu setting penelitian. Penelitian kepustakaan perlu menetapkan setting penelitian. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menetapkan di mana peneliti bisa mendapatkan data penelitian. Kemudian yang selanjutnya yaitu sumber data. Sumber data berkaitan dengan bahan-bahan yang menjadi bahan penelitian. Bahan penelitian berkaitan dengan topik yang akan diteliti, dan sumber data bisa dipisahkan antara sumber data primer dengan sumber data sekunder. Yang selanjutnya yaitu mengenai teknik dan instrumen pengumpulan data. Pada bagian ini, peneliti harus menjelaskan dengan cara apa data diperoleh dan instrumen apa yang digunakan untuk memperoleh data tersebut.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan bisa dengan dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, makalah atau artikel, jurnal, dan sebagainya. Mengenai instrumen penelitian yang digunakan bisa berupa daftar checklist klasifikasi bahan penelitian, kemudian skema atau peta penulisan, dan format catatan penelitian. Kemudian yang selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan bisa dengan menggunakan metode analisis isi atau content analysis. Analisis digunakan untuk menentukan keberadaan kata-kata tertentu, konsep, tema, frase, karakter, atau kalimat dalam teks-teks atau serangkaian teks. Gitu. Dan selanjutnya yaitu struktur kerangka laporan. Yang terpenting dan perlu ditekankan adalah penulisan sistematika harus menunjukkan adanya konsistensi antar komponen. Dalam hal ini, alasan logis mengapa pembahasan tertentu ada pada bab tertentu, sementara pembahasan yang lain juga ditaruh di bab atau pasal yang lain, dan apa kaitan antar bab atau antar pasal gitu. Kemudian yang terakhir yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka yang dimaksudkan dalam daftar pustaka hanya bahan yang sudah disebutkan dalam teks skripsi saja. Artinya, bahan pustaka yang hanya dibagi sebagai bahan bacaan tetapi tidak dirujuk dalam teks skripsi tidak boleh dimasukkan dalam daftar pustaka. Sebaliknya, semua bahan pustaka yang disebutkan dalam batang tubuh skripsi harus dicantumkan dalam daftar pustaka. Terima kasih. Dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.